Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my video. This is video number final. Yeah. So today kita akan masuk ke materi yang tentang yaitu namanya adalah itu namanya adalah get workers ya. Jadi get workers buat guys. Nah, untuk penjelasannya mungkin nanti akan disampaikan. Sekarang aku mau langsung ke sini. Ya, karena tadi kan ini belum aku jalankan, nanti aja dijalankan ya. Nah, sekarang kita mau bikin di libraries-nya ini, kita bikin folder. Kita bikin folder part 5. Di dalam folder part 5, di sini kita bikin ini file namanya itu adalah main dot part 5 dot dart. Oke. Terus habis itu kita new file lagi, kita bikin di dalamnya itu adalah worker dot controller dart. Nah, oke. Jadi yang di main dartnya di sebelumnya ini kita kasih komentar terlebih dahulu. Oke, sama di counter controllernya, sama di orang controllernya. Oke, sekarang kita mau masuk ke part 5 dulu, yang tentang si Oke, sekarang kita langsung saja untuk membuatnya kode yang sederhana. Misalkan seperti ini, kita mau import. Sorry guys. Jadi di main dart aja, main dart. Bentar, ini nge-lag ya guys teman-teman, karena dia baru nyalain. Kita ke main dart. Di main dart di sini kita kode, misalkan sini adalah kode part 5. Di kode part 5 kita mungkin pakai import saja, import terus package material dart sama import part 5 main part 5 dulu. Jadi kita pakai void main part 5. Ini kita save. Nah, kalau sudah di save di sini aku mau jelasin sedikit. Kalau misalkan di main itu kita hanya bisa menjalankan si my app ini, karena my app ini akan taruh di my app si ini nantinya. Nah, selanjutnya di sini tuh tujuannya itu tujuannya supaya part 5 ini terpisah dari part yang sebelumnya dan project tetap rapi. Sama di part 3 juga aku bikin seperti itu. Di part 2 juga aku bikin seperti itu. Nah, selanjutnya ini di part 5 supaya lebih rapi, tidak seperti di part-part sebelumnya. Gitu. Nanti teman-teman bisa dipisah-pisah aja seperti ini. Nanti akan aku kasih lihat videonya yang lama. Oke, selanjutnya kita masuk ke worker controllernya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bikin import package ya, package folder, package get ya, get dart ya. Di sini kita bikin class worker controller extend get x controller. Nah, terus kita sini bikin for counter OBS. Nah, ini belum ya teman-teman, ini belum. Kita bikin for control. Kita bikin for counter lagi yang 2 terus sama dengan OBS. Nah, seperti ini. Kita ini nggak pakai ini ya teman-teman, kita nggak pakai ini. Kita ganti dia dengan override. Nah, kita
pakai void on init, super init, behavior counter, extensionnya sudah tahu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan bikin yang pemula dulu, void on init. Nah, super on init. Nah, selanjutnya di sini di bawah init kita pakai print dulu. Printnya itu isinya adalah controller initialize ini. Nanti di bawahnya kita pakai ever counter, print ever distance, kita pakai counter, terus kita sini, terus kita namakan value, habis pakai value kita ini lagi, terus ini kan ini nggak usah di sini nih. Nah, kita printnya worker counter change value, atau misalkan di sini ever worker, kita print ever counter berubah menjadi value seperti ini. Nah, terus ini, nah, selanjutnya di bawahnya kita pakai ever out, counter 2 value print. Salah satu counter berubah gini. Nah, seperti ini. Selanjutnya, ya kita bikin selanjutnya lagi. Kita bikin satu lagi yaitu on counter value. Ya, misalkan di sini on counter value-nya hanya pertama kali berubah. Nah, seperti ini. Terus kita bikin lagi di bawahnya di bounce counter. Ini misalkan second sabar jalan setelah 2 detik berhenti. Ini kita ganti bounce value-nya, kita ganti jadi jalan setelah 2 detik ketika berhenti. Oke. Time duration seconds 2. Oke, selanjutnya kita pakai yang interval counter. Coba jalan setiap detik 2. Oke, selanjutnya kita pakai void increment counter. Ini nggak pakai counter value ya, tadi counter aja. Counter plus terus kita pakai void increment 2 plus. Nah, selanjutnya kita pakai di sini jadi kita pakaiin override.
void on close, print on close. Oke. Nah, intinya di sini aku mau jelasin nih yang pertama dari yang namanya var counter. Mana sih tadi var counter? var counter 00 ABS. Nah, ini. Var counter ini jadi si OBS ini dia hanya membuat variabel menjadi reaktif. Artinya, setiap nilai itu berubah atau misalkan nilai itu bisa di update otomatis. Terus sedangkan workers itu dia tuh hanya bisa bekerja dengan variabel yang reaktif. Nah, sini kan ada yang namanya void on init. Nah, jadi on init itu dipanggil saat controller itu pertama kali dibuat. Jadi itu di sini tuh biasanya kita pakai yang namanya pasang worker atau misalkan dia ambil data API, terus kalau dia setup designer. Terus ever counter value. Nah, ini ever counter value. Dia ini yang dipakaikan yang namanya untuk workers nih. Untuk workers. Nah, tadi pakai workers kan. Enter counter value itu artinya dia tuh akan dipanggil setiap nilai itu berubah. Misalkan itu nanti untuk logging atau validasi atau tracking perubahan seperti itu. Nah, kalau eval ya di sini kan ada yang namanya eval. Nih, eval. Untuk eval tersendiri itu dia mendengarkan beberapa variabel sekaligus. Jika salah satu variabelnya itu berubah, makanya fungsi jalan seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya ons, ya, ons counter value. Nah, dia itu hanya berjalan sekali saja saat pertama kali berubah, gitu. Maksudnya gimana sih? Jadi ketika kode itu berjalan atau dia tuh lagi sedang running, dia tuh akan berubah di awal aja, sekali saja saat pertama kali itu dia mau diubah seperti itu. Nah, ini ada di bounce counter value. Intinya dia tuh menunggu sampai si user itu berhenti, tapi nanti dia tuh mengubah nilainya itu selama 2 detik. Biasanya itu dipakai untuk search bar atau misalkan auto save. Nah, di sini ada namanya interval counter value. Nah, dia ini untuk membatasi eksekusi yang hanya boleh jalan setiap durasinya 2 detik gitu. Nah, ini biasanya dipakai untuk tombol submit atau anti spam seperti itu. Nah, sekarang kita mau masuk ke main dart-nya. Main dart yang di sini. Kita bikin import dulu. Import package variable material dart, sama kita mau import package.dart, sama kita mau import worker controller dart. Nah, di sini kita bikin namanya class main f widget homepage. Kita lihat di sini override widget di dalam homepage part 5. Oke, ini kita buka. Nah, oke. Nanti di sini kita bikin kelas homepage-nya. Nah, ini kita sudah ada sebenarnya, ini ekstensi aku sudah berhasil. Kelas homepage part 5 dengan extend state list widget. Terus dia pakai final worker controller seperti ini. Nah, kita lihat dulu, periksa apakah dia benar yang kita inginkan. Jadi teman-teman bisa lihat dulu kodenya ya. Get put controller override workers. Oke. Terus di bodinya center column ada alignment children 1. Oke. Says it box. Hai.
children dia nggak pakai OBS, ternyata dia pakai teks aja. Dan itu pun 1. Ini kita ganti dia namanya teks. Nah, teksnya itu dia berubah jadi bentar guys. Child icon exposure +1. Nah, bentar guys, aku perbaiki dulu. Nah, ini untuk yang main part 5 sama worker controller sudah aku benerin. Nah, jadi itu di sini kenapa kita pakai namanya OBX ya? Karena tadi tuh kalau sudah diganti jadi teks ya teman-teman, bukan pakai OBX lagi. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai OBX itu karena kita menggunakan OBS ya. Tadi kan kita ada yang namanya menggunakan OBX di workernya seperti itu. Nah, terus selanjutnya OBX ini nanti akan otomatis rebuild ketika nilai itu akan bertambah. Nilai itu berubah. Jadi kalau misalnya pakai RX atau pakai OBX itu, kalau pakai non RX itu dia pakai get builder. Paham gak sih maksudnya? Nah, jadi untuk di part 5 ini kita membahas bagaimana cara inisialisasi controller di GetX dan bagaimana menggunakan workers. Jadi pertama tadi kita membuat project baru namanya part 5 agar seluruh project tetap rapi. Terus di worker controller tadi ya kita membuat 2 variabel reaktif menggunakan OBS, yaitu yang var counter 1 sama var counter 2. Nah, jadi di reaktif itu artinya maksudnya tadi kan kita bikin controller terus kita bikin 2 variabel reaktif ya tadi var counter itu menggunakan OBS, artinya reaktif kan, berarti ketika nilai berubah UI itu bisa otomatis update seperti itu. Di dalamnya itu kita pakai on init, yaitu kita memasang beberapa worker ya, yaitu ada either itu artinya akan berjalan setiap kali nilai berubah, either all itu akan berjalan jika salah satu dari beberapa variabel. Jadi di sini kita kasih komentar aja ya, misalkan either itu akan berjalan setiap kali nilai berubah. Terus yang either all itu dia berjalan ketika salah satu dari beberapa variabel itu berubah. Nah, kalau misalnya pakai ons itu, dia itu hanya berjalan sekali ketika nilai pertama kali berubah. Terus kalau misalkan debouncer itu artinya di bounce itu akan berjalan setiap nilai berhenti berubah selama durasi tertentu gitu. Terus kalau misalkan interval itu dia itu membatasi eksekusi agar tidak berjalan terus-menerus dalam waktu singkat. Jadi interval itu membatasi eksekusi agar tidak berjalan terus-menerus.
Oke. Nah, udah nih. Jadi di UI itu kita menggunakan OBX karena kita memakai variabel yang reaktif seperti itu. Nah, tadi ini kita akan jalankan terlebih dahulu. Tadi ini masih ada error. Perbaiki dulu. Oke, kita langsung sini package. Oh, benar guys. Nah, oke, kita lanjut. Kita import langsung dari part 5 minder. Oke, kita save. Terus kita mau menjalankannya. Sebentar, aku nyalakan dulu kepada handphoneku. Oke. Kita menjalani filteran. Wait guys. Sebentar. Ini ada yang error di widgetnya. My app part 5 aja. Wait. Nah guys, jadi ini udah, aduh, iya apa namanya nge-like ya guys. Jadi di sini teman-teman bisa buka di Mindart. Nah, kita mau runningnya di sini teman-teman. Nah sekarang kita mau running pakai Flutterfun yang menyambungkan ke handphone. Jadi teman-teman bisa tak menunggunya. Ini sedang azan ya teman-teman, jadi aku nggak bisa ngomong banyak. Halo teman-teman semua, kembali lagi.
Maaf ya teman-teman, ini memang agak lama. Sebentar. Nah, oke, ini jadi sudah selesai ya teman-teman, dan ini untuk hasilnya seperti ini. Karena tadi itu aku ada perbaikan ya, nanti mungkin aku akan cantumin di GitHub-nya, atau misalkan nanti aku kasih apa ya, pokoknya nanti aku cantumin kalau misalkan bisa ya teman-teman. Ini untuk get workers-nya, jadi kalau misalnya dia mau satu, dia tambah satu, kalau misalnya dia mau tambah satu lagi, seperti ini. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan di get workers ini. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa dipahami teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.